ada beberapa poin utama yang bisa kita perhatikan buat ngerekrut orang ya. Yang pertama tuh orang terhadap skillnya. Jadi skill misalnya kita mau rekrut copywriter ya, tes lah dia dengan ujian copywriter. Kita mau desainer, kita ujilah dengan dia bikin desain. Itu satu. Yang kedua baru nih person to person, kecocokan user atau leader dengan talentnya. Misalnya Naval mau rekrut ya yang gak penting orang ini gak cocok sama saya. Yang penting cocok sama Naval karena Naval yang akan nge-lead dia ke depannya. Terus yang terakhir person to organization. Nah ini sama value-value perusahaan. Nah biasanya tadi ada key-nya nih terkait komposisi generasi di suatu perusahaan. Nah, mungkin ini juga bisa dilihat gitu dari sisi perusahaannya. Kalau kita lihat dari sisi perusahaannya juga pasti kita akan ada pertimbangan generasi mana nih yang akan mayoritas kita rekrut gitu. Dan ada beberapa aspek juga yang pasti akan kita perhatikan dalam hal merekrut karyawan gitu kan. Nah, mungkin dari Kang Salman yang judul di sini sebagai berpengalaman merekrut banyak karyawan seperti aku juga selain merekrut juga memecat bahkan memecat gitu ya. Nah kira-kira aspek apa saja yang biasanya harus diperhatikan ketika kita merekrut karyawan, dan dari Kang Salman sendiri tuh bagaimana caranya kita bisa mengetahui aspek tersebut? Sebenarnya ini aku sedang di posisi kebanyakan informasi dan jadinya aku meragukan teori-teori sebelumnya. Dulu di 2014-2015 aku pernah ikut pelatihan merekrut beasiswa, sama persis tujuannya buat mengetahui orang, motivasinya dan sebagainya. Jadi si proses penerimaan beasiswa ini tuh hampir sebulanan kali ya prosesnya, dan institusi ini mengeluarkan budget cukup besar buat ngambil beasiswa. Jadi misalnya kalau benefit yang didapat sama si best one-nya itu 50 juta, bisa jadi buat ngerekrutnya sendiri dia habis 5 jutaan per satu orang yang mau masuk ke sana, dan satu base itu bisa 30 sampai 50 orang. Nah, tes yang pertama dilakukan tuh basic skill kayak dia anak tes potensi akademik. Tes potensi akademik. Jadi ada tes koran, tes warteg. Apa sih bacanya warteg apa warteg? Yang warteg double G. WAR GG. Terus satu lagi gambar bebas dan sebagainya. Yang lucunya sebenarnya pembahasan gini bisa kita dapat, dulu saya dapat kayak gini di Kaskus pas mau masuk ke ITB. Oh, gimana cara isinya? Cara isinya. Dan tetap jadinya tetap butuh psikolog karena jawabannya bukan di sana. Yang psikolog lihat tuh konsistensi jawaban. Bisa jadi kita belajar latihan menjawab soal yang ini, tapi di yang lain kita pas diwawancara kok beda sama hasil ujinya gitu. Nah ada tes koran. Misalnya tes koran itu kan sebenarnya tes buat nguji ketahanan. Pernah lihat gak sih yang ngerjain soal menjumlahkan dua angka berderet, 4 tambah 5 9, 5 tambah 6 11. Itu dideret dan itu setiap 1 menit harus digarisin. Nah itu tuh pas saya baca-baca dan saya pelajari beberapa kali ikutan, ini tuh ngomongin durability. Jadi seberapa orang terbiasa terhadap pekerjaan berulang, ngerjain bisa sejam. Bahkan ada yang nambah Pak. Makan di sini apa dibawa pulang gitu. Aku salah satu yang nambah. Nah ternyata poinnya ada yang bilang berapa banyak soal yang bisa dikerjakan satu waktu. Tapi dia ternyata bikin grafik, ada yang bilang kayak gitu. Ya, ada grafik. Di awal bisa kerjain berapa soal, apakah dia turun, apakah makin jago. Nah itu juga ngomongin adaptabilitas gitu. Itu contoh. Yang kedua, si Warta ngomongin preferensi gambar teknik apa gambar seni. Nanti teman-teman baca lagi. Terus ngegambar bebas. Bukan gambar ayam, warteg. Jadi harus mau ngeluarin itu harus terjamin lucu dulu baru kamu keluarin. Respect. Nah terus si gambar bebas tadi tuh itu ngomongin ketegasan. Kan disulungnya pakai pensil HB. Pensil tuh tipis tuh. Ada orang tuh gambar tuh disambung-sambung.
ada gambar tuh garis gitu. Jadi gimana sih dia dalam melakukan sesuatu tuh perlu memastikan dulu, perlu meyakinkan atau udah seret. Bukan masalah kualitas gambar. Karena ada yang nggak, ada ya pas waktu itu saya lihat ada teman saya yang gambarnya jelek juga lulus. Bukan masalah kualitas, dan dia bukan mau jadi penggambar, tapi orang disuruh ngambil keputusan tuh seperti apa. Terus abis itu dari 200 disaring tuh jadi 50 di Kota Bandung sendiri. Waktu itu saya salah satu PIC di Kota Bandung. 50 baru di sana wawancara, gak sama psikolog tapi sama kita volunteer. Nah di sini lomba-lomba kemeranaan gitu. Jadi siapa yang lebih merana? Iya betul. Jadi dan Kang Salman tidak terlihat merananya. Aku yang wawancara. Jadi yang satu orang tuanya udah meninggal, yang satu cerai apa gitu. Wah pas kita siapa yang layak dibantu, akhirnya kan kita sampai mendiskusikan hal tersebut. Terus ngelihat juga kemampuan mereka mempresentasikan dirinya, kita rekap. Nah saya kira saya jago. Ternyata, saya kira saya jago. Saya kira saya suhu padahal cupu gitu. Masuk gak? Masuk Kang Salman. Lucu kok. Kalau mau ngelucu pastikan dulu. Aduh. Oke. Nah, balik ke yang tadi, ternyata dari sana ketemu tuh 20 besar. Nah, 20 besar ini yang masuk ke fase wawancara psikolog sama tes simulasi. Jadi tes simulasi itu dibikin, mungkin teman-teman dulu ada yang pernah dapat fase ini gak ya? Disuruh bikin menara, terus dikasih modal. Sebenarnya di sana ngomongin bagaimana kemampuan berorganisasi. Gak penting sebenarnya tinggi-tinggian menaranya. Saya yakin sih yang mau ngelamar Yubi yang gak bakal nonton ini, jadi cerita aja deh. Jadi seolah gamenya tuh tinggi-tinggian menara, padahal yang kita baca adalah sikap mereka saat berorganisasi. Ada yang cari muka, ada yang pengen kelihatan lebih tampil dibanding yang lain, ada yang dominan, ada yang menolong orang dan sebagainya. Nah itu yang aku catat pas fase si Nuri sama siapa ya, Nuri sama Mira. Dulu aku lihat, aku gamenya tinggi-tinggian, mereka sibuk ke urusan tingginya menara. Itu kelihatan tuh ada yang marah-marah pas waktunya udah 30 menit dia neken, udah kelihatan kakinya kayak gini. Oh ini kalau orang di pressure responnya kayak gini, aku gak mau nih di tim aku. Nah itu aku lihat si dinamika kelompoknya. Baru terakhir, nah psikolog mampu tuh baca data yang hasil tes tadi, hasil wawancara kita, terus hasil simulasi. Sebenarnya orang ini konsisten apa enggak atau manipulatif. Nah beberapa tes psikologi itu sebenarnya sangat ampuh ketika dia jumlah soalnya banyak. Karena ketika dengan jumlah soal banyak yang dicek itu konsistensi, bukan kondisi kita sadar pengen ngisi dan pengen terlihat apa. Nah dari sana saya berbekal tuh, wah Salman si jago wawancara nih. Udah karena 2 tahun tuh saya ngewawancara itu, bisalah pas punya kesempatan saya nyobain wawancara sendiri. Saya lihat dari sosmed, pas masuk ke kantor kok beda ya. 3 bulan saya sebel tuh kerja sama dia. Wah akhirnya dari sana saya mengakui saya nggak punya kemampuan buat ngeseleksi. Dari sana saya belajar lagi. Nah dari hasil belajar saya nggak bisa cuman lihat tulisan, saya nggak bisa cuman lihat foto. Untuk saya cocoknya bisa lihat dinamika tadi. Mungkin beberapa teman pernah ada yang minta saya minta buat ngerjain Flappy Bird, buat game kayak Flappy Bird atau Crossy Road. Kan itu game susah tuh. Waktu itu saya challenge, yuk teman-teman main game cepet-cepet gede-gedean nilainya. Wah kan mereka fokus ke gede-gedean nilai. Padahal saya lihat ada yang gebrak meja, ada yang gimana kamu bisa? Oh ini orang kalau dipush ngegerutu ya. Nah udah aku nggak mau tim yang seperti ini masuk aku. Nah pada saat aku assign ke HRD baru, mungkin beberapa proses ini nggak dilakukan sehingga filternya nggak masuk gitu. Nah yang sekarang kenapa saya agak into banget ke HRD, terutama di 50 orang pertama, saya pengen jaga sih dari value sama kualitas orang-orangnya. Nah dari sana saya baru baca tuh ada beberapa poin utama yang bisa kita perhatikan buat ngerekrut orang ya. Yang pertama tuh orang terhadap skillnya. Jadi skill misalnya kita mau rekrut copywriter ya, teslah dia dengan ujian copywriter. Kita mau desainer, kita ujilah dengan dia bikin desain. Kalau kita pengen cari orang yang bisa bikin project,
coba challenge dia buat bikin rencana bikin satu project gitu. Dulu Noval juga pernah aku challenge buat nyelesain ini nggak masalah Pita Maharisto buat ningkatin omset. Nah itu sebenarnya dari sana aku ngetes seberapa mampu orang berpikir analitis sama problem solving. Ada yang jam conclusion ada yang secara runut. Nah Hafid itu salah satu yang ngejelasin soal ini cukup runut gitu. Nah dari sana udahlah skill dari basic berpikirnya dia punya modal dan nanti mestinya saya menemukan orang yang cocok buat saya ajak diskusi. Karena saya gak mau ini caranya gimana Facebook Ads, ini caranya gimana iklan, kumaha sih cara berpikirnya gitu. Pembedahan masalahnya nggak tiba-tiba diskusi. Nah saya gak mau tuh di circle level manajerial pengambilan keputusannya nggak analitis gitu. Itu satu. Yang kedua baru nih person to person kecocokan saya. Misalnya user ya konteksnya nggak mesti saya. User sama leadernya, user atau leader dengan talentnya. Misalnya Noval mau rekrut ya yang nggak penting orang ini nggak cocok sama saya. Yang penting cocok sama Noval karena Noval yang akan nge-lead dia ke depannya. Terus yang terakhir person to organization. Nah ini sama value perusahaan. Kan di kita misalnya ada kewajiban ngaji dan sebagainya. Terus nilai-nilai waktu itu mengenai preferensi gaya hidup fit gak sama you business itu juga saya perhatiin dari sosmed dan sebagainya. Jadi minimal 3 parameter ini. Tadi skill mah itu silakan saya serahin ke leadernya masing-masing. Kalau masalah person to organization saya bisa terlibat langsung, saya cek siapa yang mereka follow, siapa yang mereka follow tuh ada refleksi apa yang mereka konsumsi di kepalanya. Saya belum tahu cara gimana apa yang mereka lihat di YouTube-nya mereka gitu. Kan kenapa sih hal-hal private? Ya kamu kan mau masuk perusahaan saya, masa saya nggak boleh tahu kamu seperti apa? Ya kalau misalnya ada orang yang nggak mau di lock dan sebagainya, berarti dia nggak mau terbuka terhadap perusahaan, ya udah nggak cocok, udah nggak cocok di sana gitu, udah selesai aja, nggak perlu kita ributin gitu. Terus yang terakhir person to person ya nanti kelola emosinya dia sanggup gak sama orang yang kemudian dan sebagainya. Nah biasanya di beberapa case saya secara personal menemukan problem komunikasi dengan orang yang nggak saya pilih sendiri gitu, yang nggak misalnya dibawain orang, Mas J bawain nih Salman masuk, nggak melewati fase tadi. Saya harus bilang saya nggak bisa kayak gitu karena saya pernah merasa jago buat ngerekrut tapi hasilnya berantakan. Akhirnya fase ini jadi prosedural buat saya gitu. Harus seperti ini. Kalau buat saya harus seperti ini. Kalau enggak, monggo lah nggak usah gitu. Gitu sih kalau best practice-nya aku. Mungkin beberapa orang dengan sumber daya berbeda bisa bayar orang buat ngerjain hal itu, silahkan. Bisa bayar saya misalnya buat ngerjain. Mungkin kita bikin UB recruiter atau apalah, bebas. Tes bakat. Gitu sih kurang lebih. Enggak sambil mungkin ada tambahan dari yang lain. Dari aku sendiri sih akhirnya jadi paham Kang. Dulu tuh suka ada pertanyaan kenapa Kang Salman tuh suka terlibat ada di prosesnya gitu, dan tadi dari jawabannya akhirnya aku sendiri bisa nangkep kenapa jadi akhirnya melibatkan diri minimal menjaga di 50 orang pertama itu gitu. Sesederhana ini sih Bill. Sebenarnya aku kan bisa ngabisin waktu sejam aku. Tapi ketika orangnya nggak pas, dia kerja 3 bulan aja, 3 kali gajinya dia sekian. Harga sejam aku tuh sama 3 bulan itu mahalan mana? Oh kayaknya aku mau nih invest waktu sejam ini, setidaknya orang ini berkualitas. Saya yakin perusahaan yang udah karyawannya 1.000, 2.000 tidak melakukan hal yang sama. Kita tidak pada posisi itu. Nah ini pengambilan keputusan tuh seperti itu sih kurang lebih. Atau saya memang nggak bisa, ya assign ke orang lain yang memang bisa bantu ngerjain itu. Nah saya punya basic pengalaman melakukan hal tersebut. Kayaknya bisa deh, masih bisa deh. Makanya mungkin teman-teman yang udah lama di sini, paling lama Liana ya, bisa baca deh keseragaman Mas Abud, mungkin Mas Abud bisa lihat perbedaan sebelum saya masuk, setelah saya masuk sama orang-orang yang saya rekrut langsung gitu, yang saya rekrut langsung ya. Mas Abud bisa berpendapat, mungkin Mas Abud mau masuk frame. Kalau bersuara di situ aja akan masuk nggak sih suaranya?
Nah gitu, mungkin dari Adila ada tambahan sebagai yang pernah juga membantu gitu kan di sisi recruiter. Mau nanya ini dong Kang, kan Boleh. bisa manipulasi. Maksudnya kita tahu tipe-tipe recruiter tuh kalau ada tes, ada pertanyaan tuh udah ada lah pakemnya lah kasarnya gitu. Iya bisa googling, terus orang-orang bikin artikel gimana cara lolos wawancara kan gitu ya. Iya, terus tadi misalkan sosmed dicekin. Nah, ada kan misalkan case-nya kayak sebutkan 5 Kelebihan kamu. enggak 5 akun yang kamu subscribe di YouTube, atau kita sebaiknya ngecek semuanya gitu. Oh gen Mbak, dicek, bukan disebutkan. Mungkin ada teman-teman malamnya nonton video porno, mungkin dia gak bakal bilang dia nonton video porno di wawancara gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Val. Terus poin dari manipulasi itu ada batasnya Val. Coba kita simulasi ya. Ini teman-teman jangan lupa Kang Salman habis NLP ingin membuktikan. Enggak. Coba Kang Salman. Ente coba manipulasi. Coba. Iya. Ente ngaku jadi apa misalnya kampus ngaku jadi kampus mana misal Val? Harvard. Oke. Val kuliah di mana? Harvard. Ngambil jurusan apa? Medical Science. Medical Science. Waktu itu tinggal di mana? Di dekat sungai yang Di pertanyaan ketiga sudah tidak bisa bertahan. atau SCT nggak tuh. Ya kamu juga manipulasinya susah banget. Coba. So, Ya, Noval. aku dari ITB ya. Noval kuliah di mana? ITB Mas. Di ITB. Ngambil jurusan apa? Geologi. Waktu itu siapa kaprodinya? Kaprodinya Pak Stevian. Pas Stevian ini ngajar mata kuliah apa? Mata kuliah geologi teknik. Geologi teknik tuh belajar apa sih? Jadi struktur tanah itu harus dibor gitu Kang, buat cari kedalamannya. Terus dia simulasikan ini bisa dijadi struktur untuk pengboran minyak atau bukan gitu sih. Oke, ini kayak Pak Gandul lagi ngomong. Tahu gak Pak Gandul? Oke, lanjut Sa. Di geologi waktu itu seangkatan berapa orang? Seangkatan 200. 200 orang. 200-an, tapi ada 1 orang yang keluar sih waktu itu. Laki-lakinya berapa persen? Buat laki-laki yang dominan sih 180. Jadi cuma 20-an lah yang Di angkatannya Noval yang jadi kahim siapa? yang kahim si Farid. Si Farid. Saingannya Farid siapa? Farid itu sama Denny kalau nggak salah. Nah, kita sudah sangat memahami bahwa Noval ini jago memanipulasi ya. Iya. Tapi teman-teman dapat lah ya. Maksudnya ini dikejar terus tuh ada batasnya kok manipulasi. Dan yang kasihan tuh sebenarnya bukan perusahaannya aja, dianya juga harus make up diri terus menerus gitu. Gitu sih. Jadi untuk konteks ini be yourself saya sepakat ya. Gitu sih. Nah tadi lanjut gitu ya, sudah dari kita bisa dari aspek apa aja yang diperhatiin ketika kita merekrut karyawan, dan berarti juga akan menentukan kan, misalnya kita dari sisi perusahaan bisa menentukan tadi gitu komposisi generasi apa yang akan mendominasi yang sesuai juga dengan value, dengan gaya hidupnya juga gitu tadi disebut. Nah di case-nya di beberapa perusahaan ataupun mungkin juga di UB ya, dari 2 generasi ini ada aja gitu perbedaan karakter gitu ya, karakter personality. Gimana cara men-treat karyawan yang berbeda-beda itu gitu, entah mungkin walaupun sesama generasi tapi bisa aja tetap ada beda karakter dan personality gitu. Nah mangga ada yang mau berpendapat? Adila, Mas Salman, Nanda. Ini pun sebenarnya yang harus jawab kamu nanyanya sebagai aku sebagai perusahaan apa aku sebagai talent? Aku ngomong dari aspek perusahaan. Perusahaan bisa memilih pekerjaan yang mau dia lakukan apa tidak. Tadi misalnya kalau kata William Tanuwijaya di salah satu podcast tuh, kehidupan kita tuh punya mirip juggling sebuah bola. Pernah dengar yang ini? Semua bola itu dibikin dari kaca. Bola-bola itu kesehatan, keluarga, spiritual, pertemanan, sama bisnis atau uang dan sebagainya. Semua bola dibikin dari kaca, yang bisnis ini cuman karet. Jadi yang lain jatuh bisa rusak, kesehatan udah rusak, keluarga, hubungan dan sebagainya bisa rusak. Tapi bisnis mah bisa jatuh dan bangkit lagi gitu ya.
Nah di konteks ini tuh perusahaan juga bisa bersikap dan memilih mana pekerjaan yang mau aku pilih, mana yang tidak. Misal tadi, apakah dengan ini aku ngomong secara general ya. Aku tentu di UB akan berusaha mencari optimasi keduanya. Misal perusahaan aku karyawannya senang dengan cat warna pink. Apakah harus ubah gedungnya sehingga memenuhi hasrat karyawan yang pengen gedungnya warna pink? Kan itu boleh dipilih. Boleh iya, boleh tidak. Tapi kita harus juga, pas kemarin kita bahas passing leading, siapa yang harus passing ke siapa gitu. Dan kemarin saya ngobrol sama di forum NLP itu beberapa orang HRD untuk satu pekerjaan aja di perusahaan dia 5 orang yang pengen. Jadi pas keluar satu itu ada 5 orang lain yang pengen gantiin. Dari sana aja sebenarnya bikin aku ngomong melepaskan diri aku sebagai aspek perusahaan juga ya. Posisi perusahaan lebih punya tarik power dibanding talent gitu. Dan talent juga jangan merasa lemah. Dalam artian kamu juga punya opsi untuk gak kerja di sana karena bisa milih perusahaan lain. Nah, pertanyaannya bikinlah tantangannya bikin kamu layak bisa masuk ke perusahaan lain juga gitu. Nah, yang sekarang tuh orang-orang ngebandingin tapi kehilangan konteks. Maksudnya, oh kok di tempat lain kayak gitu? Ya, tempat lain mau nerima kamu nggak? Itu dulu maksudnya. Jangan membandingkan yang nggak apple to apple gitu. Menurut saya sih setiap kualitas pemain punya level liganya masing-masing ya. Maksudnya sejago-jagonya siapa Evan Dimas juga belum ada tuh klub Liga Inggris yang mau ambil Evan Dimas gitu. Jadi ngerti level lah, ngerti level dan sadar posisi, sadar pengambilan keputusan. Jangan-jangan ini pemain Liga Indonesia ngerti mainnya di Persib, nongkrongnya juga di Baltos, tapi lihat Instastory Marcus Rashford atau lihat Instastory Cristiano Ronaldo, sadar kamu teh bukan Cristiano Ronaldo gitu. Yang kamu lihat dunia maya. Nah itu ngerti posisi itu dari aspek perusahaan-perusahaan bisa milih. Dan di talent juga, talent harus punya daya tawar dengan cara ningkatin kualitasnya mereka. Saya ingat kata-kata satu teman saya waktu itu di perusahaan sebelumnya, satu arloji jelek, arloji antik, dibawa ke tukang jam pinggir jalan tuh yang sebelahnya itu servis Permak Levis. Nah itu kan ada tukang jam biasanya di sebelahnya. Kalau nggak ada Pak Haji, sebelahnya ada Pak Asep pokoknya nama. Nah di sebelahnya Gang Haji gitu lah. Nah si jam ini dibawa ke tempat itu cuma dihargain 20.000 perak doang. 20.000 perak doang. Dibawa ke toko barang antik, ternyata harganya bisa 2 juta. Jam yang sama dibawa ke ini pecinta sejarah sama kolektor barang antik, harganya bisa 20 juta. Jam yang sama, cari tempat yang bisa menghargai kamu sebagaimana mestinya gitu. Nah itu barangkali teman-teman tidak diapresiasi di satu tempat kerja karena nggak dapetin tempat yang pas aja. Tinggal cari aja tempat yang bisa menghargai talent yang tadi gitu. Mungkin sebenarnya alatnya itu gunting kuku tapi dia pakai buat potongin rumput, jadi nggak pas gitu, kerjanya ngerasa melelahkan. Nah cari gunting kuku baiknya ada di mana ya? Ada di pedicure manicure atau di salon apa gitu, bukan di tempat perkakas taman. Nah tapi harus juga sadar bahwa manusia itu berubah, bukan gunting kuku atau bukan pisau, tapi bisa berubah dengan cara mengupgrade dirinya. Itu carilah titik optimasi itu. Nah sekarang jadi perusahaan gimana? Tergantung juga kalau talentnya irreplaceable, mungkin perusahaan harus bisa nyesuaiin juga dengan talent tersebut. Beberapa perusahaan ditinggalkan co-foundernya di utama udah kehilangan ruhnya, bahkan jadi berantakan. Cek deh di forum-forum tadi ya yang ngebahas kultur kerja di startup dan sebagainya. Bahkan di tempat saya sebelumnya aja beberapa member tuh masih kontaknya ke saya padahal saya udah pindah. Mas Salman gimana sekarang? Mas kalau mau bikin bisnis kabari saya ya. Itu klien-klien teh beberapa nempelnya ke saya, mungkin kecocokan terhadap nilai gitu. Nah itu yang saya sadari, kalau kitanya berkualitas lebih banyak tempat yang mau gitu. Nah perusahaan juga ini mungkin bisa memilih mau saya abaikan keinginan talent atau saya akomodasi gitu. Tapi ada batas common sense sih. Maksudnya gini,
mungkin kita bisa berdebat mengenai makanan yang sangat enak. Makanan paling enak menurutmu apa yang pernah kamu makan? Nah, Dari Nanda. ada Sate apa? Sate Haji Mayan. Sate Sate apa? Marangi Yang di mana? yang di Purwakarta. Buah jeti. Jeti. Kamu misal Iga bakar. iga bakar mana? Si Jangkung. Iga bakar aja. Dengan harga tertentu ya. Misalnya di rate di bawah 100.000 deh. Kamu misal? Es krim durian free. Wah, bener itu. Bener. Nah, tapi ini kita kan akan berdebat mengenai oh iya. makanan apa yang paling enak. Tapi Bahasa kita Reggae. juga bisa bersepakat, makanan ini asem. Ada yang nggak wajar juga di tempatnya kita. Makanan ini nggak enak-enak banget, tapi aku masih mau makan. Nah, ada batasan itu juga yang harusnya perusahaan bisa bikin standar common sense bahwa sebenarnya kebanyakan karyawan teh akan nyaman dengan perusahaan seperti ini. Nah, itu yang nggak boleh dicederai sih menurutku. Jadi ada batas rata-rata, di mana batas rata-rata ini sebaiknya dijaga. Ya buat menjaga mau karyawan sejenis apapun yang masuk ke perusahaan, setidaknya nggak jelek-jelek amat lah si perusahaan di mata karyawannya gitu. Kang, boleh nanya nggak satu hal? Jadi kan aku pernah dengar tuh di podcast, dia bilang gini kalau visi misi itu bisa terus ada selama perusahaan itu ada. Cuman kalau kita lihat sekarang kan ada namanya value gitu kan. Dan value itu katanya ngikat sama personal, maksudnya orang-orang. Nah, kalau tadi apakah kultur milenial ini loncat-loncat itu akan mencederai si value, atau value itu malah jadi sesuatu hal yang lain gitu? Apakah masih perlu diadakan atau kayak gimana sih? Mengenai visi misi, Visi misi mah pasti harus dijalankan lah sebagai seorang perusahaan. Sebagai sebuah perusahaan. Nah, kalau value itu gimana sih? Karena tipe orang sekarang kan loncat-loncat, nah itu sih. sebenarnya juga saya sempat berpikiran yang sama bahwa tipe orang tuh loncat-loncat. Mungkin yang kita lihat yang loncat-loncat gitu. Yang saya kaget kemarin pas saya di forum yang lain, Pak, itu saya anterin baru datang 6 bulan. Saya curhat, Pak, saya menemukan fenomena ini di Bapak, ada gak? Sini Pak, biar saya yang latih Pak. Jadi si bapaknya malah nawarin latihnya di Kalimantan, yang dari pusat kota ke tempat dia bekerja itu 6 jam. 6 jam gitu. Yang udah susah sinyal dan sebagainya ke sana. Jadi ini kita belum punya data real sebenarnya yang tadi loncat-loncat berapa banyak dan sebagainya. Dan nanti juga perilaku loncat-loncat tuh apakah ketika dia belum menikah, kalau sudah menikah gimana? Itu juga berubah. Bahkan kalau saya ngomong, opsi saya sekarang cuman di Bandung, saya nggak kepikiran ke Jakarta, bahkan keluar Jawa Barat tuh saya nggak kepikiran. Di posisi saya sekarang anak saya 3, jadi manusia berubah nih. Nah, dengan kultur tadi anak yang loncat-loncat, pertama harus divalidasi apakah memang masalah itu terjadi, dan kalaupun tidak, kalaupun memang terjadi, perusahaan bisa milih mau mengakomodasi itu apa tidak gitu. Dan yang menarik itu ada tuh satu agensi yang memang fokusnya talentnya dari talent-talent anak magang. Dia bikin satu campaign kemarin teh, yang kerjanya disuruh bikin kopi gitu lah. Kan ada tuh anak magang disuruh bikin kopi, ngangkat galon. Ya walaupun mungkin ada juga yang jadi ngangkat galon, tapi dia bikin galon, pindahin nasi, terus beli kursi. Ente ya tau. Nah, tapi jadi lupa tadi. Tapi dia berhasil bikin nge-branding bahwa si magang di tempat dia itu sangat menyenangkan. Aku follow sih link-nya. Jadi kayak wah, anak-anak magang dari sana tuh pasti keterima ke tempat yang lebih bagus gitu. Kalau di Jakarta tuh ada satu agensi apa ya namanya? Lupa lah. Anak-anak ITNS kalau pengen dapat pekerjaan bagus, magang di sana dulu, dia bisa dapat pekerjaan bagus di tempat lain. Oh, lulusan sini mah bagus-bagus. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi dia dengan sukarela masuk ke sana. Gitu sih. Jadi ngelihat fenomena tadi, pertama harus divalidasi, yang kedua kalaupun memang iya terjadi, perusahaan bisa milih mau mengakomodasi apa tidak, gitu sih. Nah, hasil dari training kemarin, kita bisa memilih lingkaran pengaruhnya kita. Ini mau saya urusin apa enggak ya? Kan dipikir-pikir, apa kita harus dengar kata orangnya berapa banyak?
tadi misalnya ada satu orang istri yang ngomongin, Mas, kamu bisa nggak kayak suami-suami yang lain? Suami yang mana? Itu yang tetangga kanan, tetangga kiri, yang seperti apa kan nggak jelas ya si cara komunikasinya aja. Tapi kalau mau dengerin yang lain juga, katakanlah yang jadi suami itu 1/7 dan manusia di dunia teh ada 7,1 miliar. Nah, maksud kamu aku harus seperti suami yang 1 miliar yang mana gitu, yang dari yang 1 miliar tadi nggak jelas definisinya, dan bisa memilih nih ini mau jadi masalah saya apa enggak gitu. Itu sih yang menurut saya orang-orang fokus, orang-orang ideal bisa cepat memilih ini urusan saya apa bukan gitu sih. Jadi misalnya kayak barusan ada talent yang susah diatur, mau saya urusin apa tidak, bahkan gak mesti lompat ke ini gimana saya cara ngurusinnya. Pertanyaan bisa dimundurin, ini mau saya urusin apa tidak, mau saya ganti ke yang lain apa enggak, kan itu juga capek nanti ngurusin yang kayak gitu tuh. Nah kita apa mau invest berapa jam di hari kita ke berapa tahun ke depan. Ini karena dekat Bandara Halim ada Halim private 9 bulan landasan private ya gitu ya. Jadi poinnya bahkan di posisi tertentu kita bisa milih masalah. Yang kemarin aku sempat cerita, Val. Iya. Ada artikel menggendong monyet gitu. Kita bisa memilih masalah mana yang mau kita urusin, mana yang enggak gitu sih. Cukup, Bang Noval? Cukup. Enggak, saya jawabannya gitu. Kayak intinya berarti dari menteri karyawan ini terkait tentang passing leading gitu ya. Siapa menyesuaikan siapa, dan di masing-masing pihak baik talent maupun perusahaan juga punya pilihannya masing-masing gitu. Itu berlaku setara. Apalagi dengan transparansi informasi sekarang, pembanding tuh sangat mudah didapat, dan harusnya sadar aja. Saya pilih ini, saya ngerti konsekuensinya. Saya pilih di sini, saya ngerti konsekuensinya. Kerja di agensi misalnya kayak McKinsey, gaji gede dan sebagainya, itu masalahnya juga banyak. Dalam artian tantangan pekerjaannya berubah-ubah. Kalau di perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kan yang sifatnya konsultan, masalahnya sama terus masuk ke perusahaan BUMN, tapi di sana mayoritas baby boomer. Beberapa teman saya nggak tahan karena temannya nggak asik, orang tua gitu. Gitu itu ngerti lah. Jadi mirip pas mau makan kambing, ini ada kolesterolnya. Mau makan teri apa? Kenapa? Ya, mau makan seafood, ngerti mungkin nanti ada dampak ke alergi. Nah sadar dong, ini kok alergi? Kamu kan yang pengen makan seafood gitu. Ya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Wahai langit, bisakah kau turunkan petir gitu kan? Enggak gitu kan? Ini nggak relate ya. Ini sekarang lagi rame pada saat podcast. Kamu tahu Kiss yang Wahai Langit? Tapi kayak oke, Salman. Gitulah. Yang saya baca mah yang Wahai Langit, bisakah kau turunkan petir untuk menyambar Ole Gunnar Solskjaer? Kan lagi fans MU lagi sebel sama pelatihnya. Oke, ada yang Nanda belum ngobrol lagi? Yang saya justru agak penasaran tuh justru bagaimana menjalani kehidupan di satu perusahaan yang dia tuh nggak nyaman di perusahaannya, bosnya galak, terus dia mendukung MU. Si MU nanti performana butut, ternyata kumahnya menjalani itu. Mas Abud gimana Mas Abud? Udah maaf. Tadi topik tentang SDM ini apakah jadi podcast terlama juga? Sepertinya tadi udah sejam lebih ya. Topik pembahasannya sangat menarik, dan tadi ada beberapa menarik. Jangan bebankan Mas Abud sama Liana bahwa ini biasa aja kok harus sangat menarik. Ya mungkin itu dari sisi saya gitu ya, sebagai moderator dan peserta podcast kali ini gitu. Jadi banyak insight-insight menarik gitu, terutama dari Kang Noval dan Kang Salman. Mungkin beberapa yang di highlight itu terkait tadi gitu ya, ada beberapa aspek yang bisa diperhatikan ketika kita merekrut karyawan, dan kita di sisi perusahaan juga bisa memilih generasi apa yang akan mendominasi gitu, dan itu nanti akan berpengaruh juga ke banyak aspek tadi gitu, seperti yang sudah disebutkan, ke motivasi, gaya kerja, gaya hidup gitu ya, yang itu bisa di cover oleh perusahaan atau tidak gitu. Ada 3, yaitu people to skill atau people to job, terus ada P2P, people to people, dan juga people to organization.
Lalu tadi di bagaimana cara men-treat karyawan, key-nya itu ada di passing leading. Jadi siapa mau menyesuaikan siapa, dan keduanya punya pilihan, dan pilihan itu sebenarnya setara gitu. Gimana kita perusahaan punya kesadaran memilih dan mempunyai power yang lebih gitu dibandingkan talentnya, dan talentnya pun juga punya kesadaran memilih gitu. Dia mau memilih perusahaan yang seperti apa gitu tadi gitu. Kalau misalkan memilih perusahaan BUMN ya berarti akan dimayoritasi dengan baby boomer gitu. Mau memilih perusahaan sekelas startup ya akan didominasi oleh XYZ gitu. Jadi semua itu ujungnya berada pada pilihan gitu teman-teman. Jadi mungkin sekian dari segmen Ngobrol Bareng UB episode 5 tentang SDM. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya episode 6 yang topiknya masih rahasia. Tadi saya juga lupa ya ngenalin diri di awal gitu. Jadi aku habis saja. Aku sambil mau undur diri gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya pribadi gitu. Ya sekian. Dadah. Makasih Sabi.